Ada seorang gadis kecil yang biasa makan 20 mangkuk mie dalam satu kali makan. Melihat nafsu makannya yang luar biasa, gurunya menjadi khawatir. Ia merasa tidak bisa lagi memberi makan gadis itu. Bahkan, gadis itu memakan patung emas milik guru kuil hingga hanya tersisa bagian perunggunya. Dalam keputusasaan, sang guru menyuruhnya turun gunung sambil berkata, "Sekarang carilah makananmu sendiri." Begitu turun dari gunung, gadis itu melihat seorang wanita tua tak sadarkan diri di dalam mobil. Ia memeriksa nadinya dan menemukan bahwa detak jantungnya sangat lemah. Wanita itu berada di ambang kematian. Gadis itu segera mengeluarkan obat berharga yang ia simpan dan memberikannya kepada wanita tersebut. Para pengawal mengira gadis itu mencurigakan dan mengusirnya. Namun, begitu gadis itu pergi, wanita tua tersebut sadar kembali. Ia langsung berkata, "Cari gadis itu dan ucapkan terima kasih padanya." Saat ia mengetahui bahwa gadis itu miskin dan ramalan kelahirannya tidak menunjukkan kekayaan, ia pun mengangkatnya sebagai cucu rohani. Wanita tua itu adalah ibu dari orang terkaya di wilayah tersebut. Uang bukan masalah, yang kurang hanyalah orang yang bisa dibelanjakan. Ia membawa gadis itu pulang dan mulai memberinya makanan lezat setiap hari. Gadis itu menyadari bahwa CEO, anak dari wanita tua tersebut, tidak pernah berdiri. Ia selalu duduk. Awalnya gadis itu mengira ia malas, tetapi kemudian CEO itu mengungkapkan bahwa kedua kakinya lumpuh. Mendengar hal itu, gadis itu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksanya dan menemukan adanya energi negatif di sekitar kakinya. Itu bukan penyakit, tetapi pengaruh dari kekuatan gelap. CEO itu tidak percaya. Keesokan paginya, ia membawa gadis itu ke perusahaannya. Begitu mereka masuk, gadis itu merasakan energi negatif yang sama. Ia menemukan jimat tersembunyi di pintu-pintu dan jaringan segitiga yang tersebar di seluruh gedung. Ia menemukan pusat dari jaringan itu, membacakan mantra dan mematahkan sihir tersebut. Ternyata jaringan itu ditempatkan di kantor sepupu CEO yang ingin mengambil alih perusahaan. Ia menggunakannya untuk mencuri keberuntungan dan kekayaan CEO. Begitu mantra itu rusak, semua energi negatif kembali kepada sepupu itu. Keesokan harinya, CEO mengajak gadis itu ke sebuah lelang amal. Di sana mereka bertemu lagi dengan sepupunya. Ia mengejek gadis itu, menyebutnya sebagai pengemis. Gadis itu marah dan berkata, "Napasmu bau." Sepupunya mencoba memukulnya, tetapi CEO mencegahnya. Pada saat itu, sepupu tersebut tersandung kursi dan jatuh. Gadis itu berkata kepada CEO, sekarang dia benar-benar terjebak dalam nasib buruk. Namun sepupu itu masih saja bermimpi untuk merebut kekayaan CEO. Lelang pun dimulai. Barang pertama adalah patung Kalan yang sangat berharga, yang disembah oleh seorang biksu Shaolin. Konon patung itu bisa menolak kekuatan jahat. Penawaran dimulai dari 8 juta dan segera naik menjadi 20 juta. Sepupunya mengejek, mengatakan bahwa patung itu tidak berguna untuk CEO yang tidak punya anak. Namun CEO tidak mundur. Gadis itu menyadari bahwa patung tersebut sebenarnya terkutuk dan bisa memperpendek umur pemiliknya. Ia segera memperingatkan CEO. Lalu ia sengaja menaikkan tawaran untuk menipu sepupu itu agar membeli patung tersebut seharga 80 juta. Kini kutukan itu akan menimpa sepupunya. Barang kedua adalah peti emas dan peti kayu. Keduanya ditemukan dari penggalian kuno. Aturannya, peti-peti tersebut hanya boleh dibuka setelah lelang selesai. CEO tidak tertarik, tetapi gadis itu merasakan energi positif dari peti kayu.